Halo semuanya, perkenalkan nama saya Islahyani Fitri Marzoka dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reksadana, yaitu salah satu instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia. Mungkin masih banyak dari kalian yang bertanya sebenarnya reksadana itu apa sih? Sederhananya teman-teman, reksadana adalah tempat untuk mengumpulkan dana dari banyak investor. Nah, uang yang sudah terkumpul itu nantinya akan dikelola oleh seorang manajer investasi. Tugas manajer investasi sendiri adalah untuk menginvestasikan uang tersebut ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi, kalau kita membeli reksadana, kita nggak perlu repot memilih sendiri saham atau obligasi yang bagus. Semua sudah dikelola oleh orang yang memang ahli di bidang investasi. Lalu kenapa banyak orang itu lebih memilih reksadana? Yang pertama, karena modalnya cukup terjangkau ya teman-teman. Sekarang udah banyak banget aplikasi yang memungkinkan kita mulai berinvestasi hanya dengan uang sekitar Rp10.000 loh. Jadi, mahasiswa pun juga bisa mulai belajar investasi. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi, kita nggak perlu setiap hari mantau naik turunnya harga saham karena sudah ada manajer investasi yang mengelolanya. Yang ketiga, reksadana memiliki penyebaran investasi atau diversifikasi. Maksudnya, uang kita tidak hanya ditempatkan di satu jenis investasi saja. Dengan begitu, resiko kerugiannya bisa lebih kecil dibandingkan jika semua uang hanya disimpan di satu tempat yang sama. Walaupun begitu teman-teman perlu diingat bahwa reksadana juga tetap memiliki resiko. Misalnya, nilai investasi bisa turun ketika kondisi pasar sedang tidak bagus. Jadi, kita harus memahami bahwa investasi tidak selalu memberikan keuntungan setiap saat. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan jenis-jenis reksadana. Yang pertama adalah jenis reksadana pasar uang. Jenis ini memiliki resiko yang paling rendah karena uangnya ditempatkan di instrumen pasar uang. Cocok untuk pemula atau orang yang ingin investasi dalam waktu singkat. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Sebagian besar dana diinvestasikan ke obligasi. Potensi keuntungannya sendiri lebih tinggi ya dibandingkan reksadana pasar uang, tapi resikonya juga sedikit lebih besar. Nah, yang ketiga adalah reksadana campuran. Sesuai dengan namanya ya, dana akan dibagi ke beberapa jenis investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Jadi, tingkat resiko serta keuntungannya berada di medium level atau di tengah-tengah. Dan yang terakhir adalah reksadana saham. Sebagian besar dana diinvestasikan ke saham perusahaan. Jenis ini memiliki peluang keuntungan yang lebih besar, terutama untuk investasi jangka panjang. Namun, perlu diingat sekali lagi bahwa resikonya juga paling tinggi karena harga saham bisa naik dan turun setiap waktu. Lalu, gimana cara mulai investasi di reksadana? Oke, caranya cukup mudah ya teman-teman. Kita hanya perlu menggunakan aplikasi investasi yang sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah membuat akun dan melakukan verifikasi data, kita bisa memilih produk reksadana sesuai dengan tujuan dan kemampuan kita. Setelah itu, kita tinggal membeli produk reksadana dan memantau perkembangannya melalui aplikasi. Menurut saya, reksadana merupakan pilihan investasi yang cocok untuk mahasiswa. Selain modalnya tidak terlalu besar, kita juga belajar mengatur keuangan sejak dini. Walaupun keuntungan yang didapat tidak selalu besar, pengalaman belajar berinvestasi juga sangat bermanfaat untuk masa depan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa reksadana adalah investasi yang mudah dipelajarin, modalnya terjangkau, dan dikelola oleh tenaga profesional. Nah, perlu diingat ya, sebelum mulai berinvestasi, kita sendiri juga tetap harus memahami tujuan investasi tersebut dan resiko yang mungkin terjadi agar bisa mengambil keputusan dengan bijak.
Sekian penjelasan dari saya mengenai reksadana dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu dibenahi atau perlu ditambahkan dari penjelasan saya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman, supaya kita bisa diskusi bareng. Oke, see you next video. Bye bye.